Sahabatku di dalam Tuhan, pujilah Tuhan, megahkanlah Dia, hai seluruh umat. Masyurkanlah namanya dengan pujian. Ku tak dapat maju sendiri. Pujian ini menguatkan kita bahwa hidup yang kita jalani terkadang harus melewati lembah air mata. Tuhan tak biarkan kita jalan sendiri. Dia menyertai dan menolong kita. Firman akan menuntun kita. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu, dan karena itu tuntunlah kami di jalan-Mu berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang singkapkan kebenaran firman, sehingga kami hidup dari dan di dalam kebenaran firman. Semua pribadi keluarga yang beribadah dimanapun mereka berada, Tuhan jamah dan Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan saat ini dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 14 sampai 17. Begini dikatakan. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Betseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, bagian firman ini memberitakan sekalipun hati Abram sebal karena ia tak rela berpisah dengan Hagar dan anaknya Ismail, tapi ia harus menuruti apa yang dikatakan Sarah istrinya dan yang diperkuat oleh Tuhan bahwa ia harus mendengarkan apa yang dikatakan Sarah istrinya. Karena itu Abram mempersiapkan dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam perjalanan. Hagar dan Ismail disuruh pergi mengembara di padang gurun Betseba. Ayat 14. Ini pengembaraan yang sangat melelahkan dan sangat menantang. Ketika persediaan air habis, putuslah harapan untuk hidup. Sebab perjalanan di padang gurun dan tidak ada air, ini akan sangat menderita dan akan mati perlahan-lahan.
Maka dibuanglah anak itu ke bawah semak-semak, sebab Hagar tidak tahan melihat anak itu mati, dan ia menangis dengan suara nyaring. Ayat 15 dan 16. Ini kesedihan yang amat berat menyaksikan anaknya dan bahkan dirinya sendiri akan mati karena kehausan dan kekeringan. Dalam keadaan sekarat, hampir mati, Tuhan mendatangkan pertolongan. Tuhan mendengar teriakan, tangisan, dan karena itu melalui malaikat Tuhan memberi penguatan kepada Hagar. Jangan takut, sebab Allah telah mendengar tangisan anak itu. Ayat 17. Padang gurun yang tandus dan gersang tidak dapat membatasi dan menghalangi pertolongan Tuhan. Karena itu sesulit dan sepahit apapun kondisi dan situasi yang sedang dialami, jangan takut. Ada Tuhan yang siap menolong kita. Ungkapan pemazmur, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Keluarga yang diberkati Tuhan, perjalanan hidup kita di dunia ini bagaikan melintasi padang gurun, melewati onak dan duri. Terkadang kita lemah, tak kuat, kehabisan bekal, kehabisan tenaga, putus harapan, tak kuat menghadapi beban hidup ini. Kita masa bodoh, menyerah, meneteskan air mata. Firman Tuhan menguatkan dan memberi semangat baru kepada kita. Jangan takut. Tuhan mendengar keluh kesah. Tuhan mendengar tangisanmu. Itulah tema renungan ini. Dalam melewati lembah air mata, Dia tak biarkan kita jalan sendiri. Sebagaimana pujian tadi, Yesus sanggup menolong apapun masalahmu. Apakah masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah studi, pekerjaan, pergumulan, di tengah pergaulan, di tengah pelayanan, mengalami tekanan, intimidasi, kekerasan, dan lain sebagainya. Serahkanlah tangismu kepada Tuhan. Dia akan balut, diganti dengan sukacita dan kemenangan yang gilang gemilang. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu menguatkan kami. Biar firman ini menjadi penyejuk di tengah dahaga berat beban hidup, dan menjadi penguat bagi kami untuk melangkah tanpa ragu dalam tuntunan Tuhan. Sebab bersama Tuhan kami dimenangkan dan meraih kemenangan yang gilang gemilang. Dan diberkati semua keluarga-keluarga pribadi yang beribadah dimanapun mereka berada. Dan biarlah ketaatan, kesetiaan, beribadah, mengikuti pelayan firman ini, mereka diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong kami semua, jangan biarkan kami jalan sendiri. Bawa kami untuk melewati perjalanan hidup di dunia ini. Walau melewati lembah air mata, kami percaya kalau kami berjalan bersama Tuhan, air mata akan diubah menjadi mutiara. Air mata akan diubah mendatangkan sukacita bagi kami. Lakukanlah Bapa demi keagungan kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan pujian firman dan doa. Tuhan Allah sumber pertolongan, sumber berkat, menolong dan memberkati saudara,
bersama keluarga, kini dan sampai Maranatha. Amin. Trims.